Hai guys, welcome to Daily Screen. So di video kali ini gue akan sedikit review series Indonesia terbaru yang baru banget gue tonton. Judulnya adalah Rencana Besar. Series ini diproduksi oleh Falcon Pictures, disutradarai oleh Daniel Rifki, dan sudah tayang di aplikasi streaming Prime Video sejak 5 Oktober lalu. Jadi kalian bisa nonton langsung di Prime Video. Nah, awalnya sih gue cuman iseng nonton series ini karena memang gue lihat-lihat sih dari genrenya drama thriller. Gue tuh pengen lihat perkembangan thriller Indonesia tuh gimana sih. Karena kebanyakan sekarang kan thriller mereka itu digabungkan sama horor kalau di layar lebar ya, jadi agak sedikit bosen gak sih gitu ya. Jadi gue nonton rencananya sih satu episode itu satu hari gitu ya. Ternyata setelah nonton satu episode ketagihan sampai ke episode 6-nya karena memang Rencana Besar ini punya 6 episode. Ini bukan kayak series biasa yang kayak mereka bertele-tele gitu, enggak, tapi ini kayak film yang dicacah-cacah dibelah menjadi 6 episode dan satu durasinya itu 35 menit. Jadi kalian butuh waktu 3 atau 4 jam, jadi worth it banget buat kalian nonton series ini. Kalau kalian lagi gabut atau lagi senggang, gue anjurkan banget karena rekomendasi. Gue langsung bilang rekomendasi karena gila, di sini gue sukanya bahwa series ini nggak cuman mengantarkan drama thrillernya aja, pembunuhan dan sebagainya, tapi intrik-intrik bagaimana mereka detektifnya, hackernya, kemudian juga perpolitikannya tuh bener-bener kayak relate banget kayak politik kita gitu ya. Gue curiganya bahwa film ini memang kayak menyinggung pemerintah lah gitu ya, pemerintah Wakanda gitu ya, karena relate banget itu. Apalagi latar cerita dari series ini mengambil latar kerusuhan dari Mei 1998, kemudian juga diterjemahkan ke era sekarang yang ternyata juga kejadian ketidakadilannya juga mirip-mirip lah ya terjadi juga di era-era sekarang. Dan itu pikiran gue langsung nggak bahaya tali, karena memang di sini juga semakin menarik adalah para aktor yang join di series ini juga nggak main-main, aktor-aktor kelas A semua. Yang pertama di sini adalah Dwi Sasono yang memerankan polisi yang bernama Makarim. Selain dari karakter Makarim sebagai polisi, cerita dari series ini memang berpusat di suatu bank di Indonesia, namanya adalah Universal Bank of Indonesia atau disingkat dengan UB, di mana karyawan ini menuntut ketidakadilan dari gaji mereka. Nah, di sini yang melakukan perlawanan yang sangat sengit di series ini yang pertama ada personel IT yang namanya adalah Reza yang diperankan oleh Ciko Kurniawan. Ada juga pemimpin serikat kerja yang bernama Rifan yang diperankan oleh Adipati Dolken. Selanjutnya ada juga karyawan dari bidang divisi internal auditor yang namanya Ayumi yang diperankan oleh Prisiana Sution. Dan yang terakhir ada karakter Amanda yang diperankan oleh Hanggini. Dia ini dari divisi pemasaran ataupun marketing. Jadi fokus utama dari series ini dari episode 1 sampai 6 itu terjadi di karakter yang sudah kita sebutkan tadi. Ada dari pihak kepolisian yang sedang mengejar kejahatan yang dilakukan oleh internal Bank UB, yang diantaranya ada Adipati Dolken dan juga teman-temannya, dan juga ternyata ada masuk lagi para komisaris dari bank ini yang juga berdampak besar dari cerita dari series ini guys. Gue suka dari series ini adalah mereka benar-benar mengeksplor politiknya tuh relate banget, lagi-lagi seperti yang kita sebutkan tadi, karena berani banget di sini karena dari sini kita jadi tahu gambaran-gambaran kecil apa sih yang terjadi di sana gitu. Meskipun kisah yang dihadirkan ini fiksi, tapi setidaknya kayak ini kayak media mereka menyinggung apa saja sih yang terjadi sebenarnya dari negara Wakanda itu gimana gitu. Jadi seru banget ngikutinya, apalagi buat teman-teman yang mungkin suka dengan hacker-hackeran, bagaimana tipu daya, bagaimana perpolitikan. Banyak sekali hal-hal yang bisa kalian pelajarin dari series Rencana Besar ini. Gue suka banget pembawaan karakter dari series ini. Setiap karakter itu benar-benar mendukung cerita dengan sangat baik. Acting mereka, chemistry mereka nggak usah ditanyain lagi ya. Nggak usah kita bahas satu-satu lah kalau acting mereka gitu ya. Terutama juga yang menjadi pusat di sini adalah Dwi Sasono, juga keren banget sebagai Makarim, sebagai polisi. Dia tampil beda banget bang di sini dengan wajah kocaknya itu, tapi di sini serius banget. Dari segi cerita gue suka banget, transisinya halus banget dari babak 1, babak 2, babak 3-nya tuh nggak ada masalah. Ini memang terkesan agak sedikit cepet aja gitu. Gue pengennya ini mungkin sekitar 18 episode gitu maunya gue gitu, tapi karena ya mungkin terbatas karena ini mungkin basicnya adalah film yang dipecah-pecah, jadi nggak bisa seluas kayak memang niatnya dari awal buat series gitu ya. Gue suka banget di sini juga dari segi visual efeknya, terutama dari pop-up yang ada di layar monitor, bagaimana perang antar hacker itu meyakinkan banget gitu. Gue suka juga penggambaran si Reza yang diperankan oleh Ciko Kurniawan, juga
keren banget men. Setiap karakter di sini berperan dengan sangat baik, nggak ada karakter yang dilebih-lebihkan yang menonjol, sama-sama menonjol. Kita tahu sendiri kan sebenarnya Adipati Dolken juga lebih keren, lebih senior lah mungkin di antara yang lain, tapi nggak dibuat menonjol. Justru di beberapa rapat gitu ada beberapa pemeran pembantu, figuran gitu yang menonjol, dianya di sudut gitu. Itu gue suka banget dengan konsep kayak gitu. Nggak yang mentang-mentang lu udah bayar aktor mahal gitu ya, lu harus, si aktor mahal ini harus ngomong terus di depan terus, yang lain seolah-olah di blur aja gitu. Enggak, di sini enggak. Jadi setiap karakter punya porsi masing-masing yang enggak menonjol sama sekali. Jadi mereka berbarengan jalannya dari awal sampai akhir, sehingga ketika klimaks filmnya terjadi kita puas banget men. Ditambah lagi dengan sinematografinya menurut gua keren, ciamik, meskipun nggak banyak yang bisa dieksplor gitu, hanya bagaimana kehidupan kotanya. Tapi yang gue suka adalah banyak sekali ekstras-ekstras ataupun figuran di sini yang sebagai pendemo. Nah di momen itulah sinematografinya gue suka banget, meyakinkan banget bahwa ini demo beneran. Gue nggak tahu game mereka buat syutingnya gimana, karena kayaknya bukan visual effect di beberapa tambahan-tambahan orang-orang yang beneran orang kayaknya. Tapi gue suka banget di sini, kayak mengingatkan dengan apa yang terjadi di kerusuhan Mei 1998 sih, mirip banget gitu. Juga latar cerita dari film ini juga mengambil hal tersebut. Sebagai sebuah series kecil yang cuma 6 episode aja menggunakan ekstra sebanyak itu dengan latar tempat yang sekeren itu, jelas ini nggak main-main seriesnya gitu ya. Karena gue suka banget dengan pengambilan gambarnya dan mengingatkan dengan kejadian 1998 beneran gitu. Jadi meyakinkan dengan apa yang terjadi di series ini, nggak yang oh ini cuman acting gitu, nggak sampai mikir kayak gitu ya. Apalagi ditambah dengan scoringnya, meskipun ada beberapa scoring menurut gua ada beberapa yang berlebihan gitu ya, ada juga yang kayak sinetron jung gitu, tapi memang dibawakan dengan halus, pas dengan kondisi-kondisi adegan yang menegangkan, jadi ya nggak terlalu dipikirkan gitu, nggak yang semua penonton sampai mikir ke sana gitu. Yang gue suka juga dari segi scoring adalah ketika puncak ceritanya, ketika lagu Ibu Pertiwi kalau nggak salah itu, wah itu sih bener-bener merinding gila gitu ya. Jadi kayak klimaks yang bener-bener klimaks tuh kayak gini gitu ya. Tapi terlepas dari plot cerita yang menarik, sinematografi, scoring yang keren, chemistry yang menarik juga, gue suka di sini adalah ada banyak sekali hal-hal yang masih janggal setelah series ini berakhir, seolah-olah ini bakal lanjut mungkin di season kedua gitu ya. Karena kita contohin aja deh, kayak darah ya si Rifat yang diperankan oleh Adipati Dolken ketika dia meninggal itu kan kayak agak janggal gitu ya. Apakah dia beneran meninggal gitu? Gue jadi ingat film John Wick gitu ya. Karena John Wick kan di akhir filmnya meninggal gitu. Tapi kita sama sekali nggak yakin dia meninggal gitu. Itulah yang terjadi dengan karakter Rifat di sini. Gue nggak yakin kalau dia bener-bener meninggal gitu ya. Ada hal yang lebih luas lagi, entah ini tipu daya dari hackernya. Nah ujung-ujungnya gue berteori kan, karena saking keren filmnya gitu, jadi gue suka banget. Seharusnya ini bisa dieksplor lebih jauh lagi gitu ya. Gue cukup puas dengan film ini, tapi akan alangkah lebih puas lagi mungkin durasi dan juga latar tempatnya diperluas lagi, jadi filmnya pasti bakal perfect gitu ya. So di akhir review waktunya kita untuk memberikan skor untuk series ini. Di akhir review gue memberikan skor untuk Rencana Besar ini ada di 8/10. Buat teman-teman yang belum nonton, coba deh kalian tonton dulu Rencana Besar ini. Kalau mungkin apa yang kita sampaikan salah, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Atau kalian punya teori menarik terkait dengan series ini, apa kelanjutannya, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah. Rencana Besar sudah tayang di Prime Video.